Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya berada di perjalanan trip Buol menuju kota Toli-Toli yang memang jaraknya dia kurang lebih 350 sampai 400 kilometer. Kira-kira jarak tempuh ke sana ini cepatnya kita 3 sampai 4 jam mungkin kita bisa tiba di kota Toli-Tolinya. Dan teman-teman sekalian, apa yang menarik dari perjalanan Buol ke Toli-Toli ini yaitu hutan rimba yang ada di sepanjang perjalanan ini. Selain memang tanaman-tanaman khas atau tanaman hutan belantara, tanaman-tanaman yang kita lihat masih tergolong kawasan geopark ini, kita juga bisa mendapatkan tanaman-tanaman palawija, tanaman-tanaman industri. Seperti di sini kita bisa lihat ada sepanjang jalan ini nanti kita akan bertemu dengan perkebunan kelapa dan perkebunan cengkih. Selain itu ada juga tanaman-tanaman pangan seperti tanaman pisang dan berbagai jenis pisang yang ada di Kabupaten Buol ini. Memang dua kabupaten ini yang tadinya dia masih satu kabupaten definitif, Kabupaten Buol Toli-Toli. Setelah pemisahan yaitu Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli, tentu saja potensi kedua wilayah ini tidak bisa kita abaikan karena baik Kabupaten Buol maupun Kabupaten Toli-Toli itu memiliki keanekaragaman potensi sumber daya hayati. Jadi potensi sumber daya alam yang ada ini baik sumber daya alam yang dari tanaman-tanaman atau komoditas tanaman, ada juga sumber daya alam dari potensi perikanan dan kelautan. Jadi bila teman-teman melalui perjalanan Buol menuju Toli-Toli dapat melihat juga pesawahan, kemudian dapat melihat berbagai area yang ditanami berbagai komoditas. Dan ini ada sarang burung walet ya yang kita lewati ini. Memang mata pencarian penduduk di sini selain mereka bercocok tanam, mereka di sini kalau kita lihat rata-rata penduduk yang dia golongan menengah ke atas itu dia mampu membuat atau membangun rumah walet. Jadi di sini memang tendensinya ke sana karena memang walet di sini merupakan satu usaha yang non pertanian yang ternyata sangat-sangat menghasilkan ya secara ekonomi, secara finansial dia bisa mendukung pendapatan masyarakat dari golongan ekonomi atas, menengah maupun golongan ekonomi menengah ke bawah. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya ini memang sudah di kawasan hutan belantara, tetapi di sana sini kita bisa melihat bahwa ini tentu saja ada pemiliknya ya. Jadi penduduk di sekitar ini menanam tanaman-tanaman yang dia cukup menjadi tanaman produktif karena selain tanaman-tanaman ini mereka jadikan tanaman untuk konsumsi, biasanya mereka perdagangkan ini. Dan kami di beberapa wilayah itu bisa mendengar langsung dan melihat langsung bagaimana petani ataupun penduduk di sekitar sini membawa hasil-hasil produksi pertanian ini lewat kendaraan darat yang hilir mudik bertemu dengan kami di sepanjang perjalanan. Dan ini kalau kita lihat teman-teman sekalian, dia memang sudah di kawasan yang nanti kita akan masuk di kawasan yang ditumbuhi tanaman cengkih, karena memang tanaman cengkih ini baik di Kabupaten Buol maupun Kabupaten Toli-Toli memang merupakan salah satu branding ya, menjadi satu ikon daerah untuk menanam cengkih. Jadi nanti saya bikin berapa bagian konten saya ini untuk melihat langsung bagaimana perkembangan komoditas cengkih ini di sini. Dan ini teman-teman sekalian di samping kanan saya rumah walet ya. Jadi beberapa masyarakat yang dia memiliki kelebihan dari sisi
ekonomi, memang ada juga yang berinisiatif untuk membangun rumah walet, dan di sana sini memang kita lihat baik itu di Kabupaten Buol dan sepanjang perjalanan menuju Toli-Toli itu banyak sekali ya. Dan ini kalau kita lihat potensi pantainya juga tidak kalah bersaing dengan pantai di wilayah lain, karena menurut pengelola pantai di sini, ini pantai juga masih belum banyak orang mengetahui potensi pantai ini. Jadi ini pantai namanya Pantai Tanjung Manis. Di Pantai Tanjung Manis ini kita bisa melihat langsung bahwa koral-koral ataupun berbagai terumbu karang di pesisir pantai ini memang sepertinya belum ada tangan-tangan yang menjamah ini, karena ini mobil kita parkir di sini. Di sini belum ada lihat, belum ada kendaraan-kendaraan lain di sini. Jadi cuman kita aja yang ada di sini. Ini pantai pasir putih. Kemudian dia mendekati pesisirnya, udah di pesisirnya, dia sudah jadi pasirnya sudah serbuk yang halus sekali. Jadi kami foto-foto bareng di sini. Cuman kami ini yang foto-foto bareng, tidak ada orang lain di sini. Jadi saya mau katakan ini seperti pantai perawan ya teman-teman sekalian, karena memang cuman kita saja yang ada di sekitar sini. Ini anak-anak sedang melihat langsung pemandangan, dan memang saya idealnya mendatangi tempat ini dalam suasana hiburan ya, karena memang di udara pantai ini, udara pegunungan, kita jauh ya dari kerumunan orang, kemudian kita bisa menghirup udara pantai. Jadi di sini pun walaupun kita tidak menggunakan masker, karena suasana hawa pantainya itu, udara pantainya memang masih betul-betul alamiah sekali dan betul-betul bagus. Oksigennya memang masih betul-betul terasa banget ya teman-teman sekalian. Dan ini ada di sana itu yang disebut dengan Tanjung Manis. Jadi saya sedikit melihat ini ada terumbu karang yang besar yang di samping kiri saya menuju ke lokasi situ, tapi memang kayaknya harus berhati-hati ya, karena di pinggir ini udah batu-batuannya udah pada berlumut-lumut. Jadi kalau kita jalan di sini, kita jalan di atas batunya, kita bisa terpeleset. Jadi saya ini jalan hati-hati saja melihat terumbu karang ini. Jadi memang kawasannya memang kawasan betul-betul kawasan pantai yang memang masih original. Jadi belum tersentuh oleh tangan-tangan, belum terjamah oleh kerumunan atau kunjungan orang di sini. Jadi kita memang mengharapkan sekali pantai-pantai seperti ini juga bisa menjadi spot-spot wisata yang dapat dijadikan tempat destinasi kunjungan dengan keluarga, karena memang banyak pembelajaran yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Apakah kita bisa menjelaskan tentang terumbu karang, tentang koralnya, tentang air lautnya, tentang kadar garamnya, tentang keindahan yang bisa diangkat sebagai satu destinasi. Dan saya juga tertarik di sini teman-teman sekalian, ada spot yang jadi teman-teman sekalian juga di sekitar pantai ini kita lihat ya, memang ada rumah di sini, tetapi kita sudah keliling di sini tidak ada penghuni yang lain. Jadi pantai ini memang masih pantai yang kalau kita lihat memang belum banyak dikunjungi orang. Mudah-mudahan pemerintah setempat bisa melihat ini menjadi satu kawasan ya, karena ini saya di sana itu ada satu bapak yang memang cuma sekedar singgah karena katanya mau cari tempat untuk buang air, tetapi cari toilet, tapi nggak ada. Memang toilet rumahnya juga tidak berfungsi, yang rumah pantai itu. Jadi memang teman-teman sekalian, kita paling menginginkan sekali mendapatkan tempat destinasi seperti ini. Dan anak-anak, apalagi dia di masa pandemi, anak-anak itu memang tingkat stresnya ketika berdiam lama di rumah, walaupun mereka juga banyak juga waktu yang mereka habiskan untuk belajar secara online, tetapi pada dasarnya hiburan atau rekreasi keluarga seperti ini yang secara standar protokol kesehatan kita jauh dari kerumunan memang sangat dibutuhkan, karena
bukan hanya sekedar datang untuk selfie-selfie atau untuk sekedar mengisi waktu liburan, tetapi juga nilai manfaat yang lebih besar dari itu adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak bagaimana indahnya ciptaan Tuhan dan bagaimana mereka terbangun rasa kesyukuran mereka terhadap ciptaan Allah yang memang tiada bandingnya ya. Jadi teman-teman sekalian, nilai-nilai manfaat seperti ini memang yang kita ingin share baik kepada keluarga maupun kepada teman-teman sekalian, lebih khusus kepada teman-teman yang selalu mengikuti channel saya. Nah ini sayang, ini terumbu karang yang khusus sekali saya temukan ini di pantai, dan ini juga dia glosirnya biru ya, jadi ada warna kebiruan. Biasanya kita melihat memang kalau di pinggiran atau air laut yang berwarna biru menandakan dasar lautnya kan memang biru seperti itu, bentukannya ada koral biru. Jadi ini teman-teman sekalian, kita coba lagi untuk jalan kita sepanjang jalan ini. Memang tahapannya akan menuju ke kota Toli-Toli. Jadi di sepanjang jalan ini kita melihat baik potensi pertanian, potensi kelautan yang ada memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang betul-betul sangat menjanjikan teman-teman sekalian untuk diangkat sebagai potensi daerah. Dan ini memang sama-sama setiap daerah di Indonesia tentu kita menginginkan semua wilayah di Indonesia itu maju secara ekonomi, maju sektor pertaniannya, maju sektor kelautannya. Kita semua berharap seperti itu. Karena apalagi di masa pandemi seperti ini, masyarakat yang sangat menggantungkan diri pada sektor pertanian maupun apakah dia sektor perikanan kelautan ataukah dia banyak berkecimpung di sektor real, tentu sangat mengharapkan ada dukungan-dukungan secara ekonomi, dukungan dari sumber daya alam, kemudian supporting dari pemerintah daerah, bantuan-bantuan yang sifatnya stimulatif untuk mendukung perekonomian, dan terutama juga kita berharap banyak semoga pandemi ini tentu segera berakhir. Jadi teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, kita nanti akan ketemu lagi dengan wilayah pantai. Jadi wilayah pantai yang akan kita lihat ini memang kita sudah ada di tebingnya, di dataran tinggi, dan ini sudah ada pepohonan cengkih yang saya angkat di judul ya. Jadi pepohonan cengkih ini memang kalau di di bagian Bul Toli-Toli, kelapa, cengkih itu memang sangat dominan. Bahkan ada hutannya, memang hutan yang ada terbentuk di sana. Nah ini teman-teman sekalian, ini saya sudah di wilayah pantai. Di wilayah pantainya memang ini juga pantai yang pantai pasir putih, kemudian serbuk pasir pantainya. Dan seperti yang tadi, dia memang belum terjamah, belum ada. Biasanya kan wilayah pantai itu dikunjungi orang, halayak datang duduk berjemur ataupun menyelam dan sebagainya. Tetapi seperti yang tadi, ini tempatnya betul-betul nggak ada orang sama sekali, sunyi melompong. Jadi saya ini berdiri, saya syuting ini dari pantai ini, dari ujung pantai sepanjang mata memandang saya ini, saya tidak melihat ada orang yang lewat ataupun ada penghuni atau apa. Jadi memang saya melihat ini betul-betul pantainya masih betul-betul original sekali. Jadi dia recommended sekali untuk tempat perjalanan. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, di wilayah Provinsi Gorontalo juga banyak sekali pantai-pantai seperti ini. Jadi yang juga tidak kalah, nanti kalau saya bisa ambil spot wisata Kabupaten Gorontalo Utara, Pantai Minanga, pantai di Deme 1, pantai di Sumalata sana, saya juga bisa perlihatkan bagaimana sisi-sisi menarik dari potensi wisata yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi semakin banyak kita melihat tempat-tempat yang kita kunjungi, tentu saja kita berharap
selain provinsi kita, selain daerah kita, kita juga berharap kemajuan itu juga bisa terwujud di daerah-daerah lain, karena kita semua masyarakat Indonesia berharap banyak bahwa semua yang telah diciptakan Tuhan kepada kita untuk kita jadikan pondasi dasar untuk membangun ekonomi, tentu saja ini akan kita manfaatkan seoptimal mungkin dan tetap kita jaga terus kelestariannya. Karena apa gunanya kita mengeruk terus hasil alam dan kita melupakan untuk bagaimana memelihara lingkungan, menjaga keberlangsungan lingkungan yang ada, sehingga potensi yang begitu maksimal ini bukan hanya dinikmati oleh kita pada zaman sekarang ini, tetapi tentu saja akan dinikmati pula oleh anak cucu kita ke depan. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, memang saya sudah berada di Rimba lagi nih. Rimba menuju Kabupaten Toli-Toli. Jadi kita sudah di perjalanan yang ekstrim berikut ya. Selain jadi view yang kami jumpai dalam perjalanan ini memang kadang kita temui hutan, kadang kita temui pantai, dan pada dasarnya kalau dia menuju Kabupaten Toli-Toli, kota Toli-Tolinya ini, memang wilayah pantai itu tidak henti-hentinya kita bertemu dengan wilayah pantai. Jadi ini juga sudah ada wilayah pantai lagi yang kita lewati, dan kalau wilayah di pegunungan, memang kita akan bertemu dengan betul-betul hutan belantara. Ada banyak pohon-pohon. Nah ini saya sudah berada di hutan belantara. Memang dari sisi perjalanan ini, medan-medan ekstrim yang ada tidak terlalu terasa ketika kita melewati jalan-jalan yang sudah dalam penanganan pemerintah sudah mulai diperbaiki dengan baik. Jadi walaupun dia perjalanannya cukup ekstrim, tetapi kalau akses jalan ke sana sudah bagus, memang tetap perjalanan itu kita masih bisa enjoy, masih bisa menikmati ya, karena memang satu-satunya hal yang krusial dari infrastruktur dan dari aksesibilitas itu adalah jalan akses ya. Kalau jalan akses menuju tempat wisata, menuju satu wilayah atau area masih terbilang belum mendukung, maka tentu saja ini akan berdampak kepada semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Jadi ini saya bisa melihat dari sini sebenarnya sudah mendekati wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kita bisa melihat dari sini pemandangan atau view pantainya dari tebing dan dataran tinggi ini memang sangat-sangat indah ya teman-teman sekalian, dan ini juga tentu bisa kita dapati di daerah-daerah lain. Tetapi memang ketika saya berada di sini tidak henti-hentinya kekaguman, rasa kesyukuran kita kepada Maha Besar Allah yang telah menciptakan isi alam ini dengan begitu sempurna. Memang harus kita akui betapa maha kuasanya Tuhan menciptakan alam ini dengan segala potensi yang ada. Jadi teman-teman sekalian yang sudah mengikuti channel saya mungkin tidak lama lagi untuk mengakhiri informasi saya mengenai konten ini. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk selalu mengikuti channel saya, selalu like, share, dan subscribe channel ini yang belum subscribe. Terima kasih teman-teman sekalian, dan jangan lupa datang juga berkunjung ke Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.